Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Ngomong-ngomong tentang berakhirnya Ark Negeri Wano Kuni dan sekarang sedang berada di Pulau Egep, rasanya ada yang kurang kalau kita gak ngasih tahu perkembangan nilai bounty dari setiap orangnya. Karena udah jadi rahasia umum kan kalau dunia One Piece terjadi banyak sekali pergeseran. Maka dari itu bakalan menarik kalau Mr. K bahas siapa saat ini 10 orang masih hidup dan memiliki nilai bounty tertinggi yang udah kita ketahui. Well, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke kontennya, G. Let's go! Di posisi pertama ada Akagami no Shanks. Ya, setelah kekalahan Big Mom dan Kaido di negeri Wano Kuni, Shanks yang masih mempertahankan posisinya sebagai Yonko dari generasi lama. Saat ini dirinya lah yang mengambil alih puncak dari orang dengan bounty tertinggi yang masih hidup dan udah kita ketahui kan. Karena buat yang belum tahu ya, bounty atau nilai buruan Shanks saat ini menyentuh angka 4.048.900.000 berry. Walau emang sebenarnya masih belum bisa kita pastiin apakah Shanks adalah orang dengan nilai bounty tertinggi saat ini atau enggak. Soalnya orang kayak Monkey di Dragon aja masih belum kita ketahui nilai kepalanya. Makanya masih perlu kita tunggu lagi bagaimana perkembangan nilai-nilai buruan dari setiap orang. Lanjut ke posisi kedua ada Marshall Ditits atau biasa misalnya sebutnya Brengsek the Brengsek, yang meskipun nggak menjadi pusat perhatian dari dunia ya, berbeda dengan 3 orang dari generasi terburuk lain, tapi bukan berarti sang Yonko pendatang baru ini berdiam diri doang menunggu kabar pertarungan dan kemana arah dunia ini berubah. Soalnya buktinya aja ya ada pada perubahan nilai buruan yang awalnya kita ketahui dia memiliki angka 2.247.600.000 berry, saat ini bounty dari Kurohige melonjak tajam hingga hampir menyentuh angka 4 miliar berry. Atau yang lebih tepatnya 3.996.000.000 berry. Ya, dengan nilai bounty yang menyentuh angka itu, Kurohige resmi menjadi orang kedua yang masih hidup dengan nilai bounty tertinggi. Next, di posisi ketiga ada Draco Mihawk. Selepas lengser dari posisi Chichibukai dan nilai bounty-nya berarti mendapatkan perubahan baru karena bounty Mihawk sebelumnya dibekukan semenjak menjadi bagian dari Chichibukai. Mihawk yang saat ini mencoba terlibat sesuatu di dunia baru ya, akhirnya mulai kembali menunjukkan taringnya. Bahkan nilai buruannya aja bisa mengalahkan angka 2 Yonko lain. Padahal kalau kita bandingkan dengan kejadian sebelum-sebelumnya, posisi 4 teratas biasanya akan diisi oleh orang-orang yang diakui sebagai Yonko. Namun dengan nilai bounty menyentuh angka 3.590.000.000 berry, Mihawk mengungguli 2 Yonko baru yang menggantikan posisi Kaido dan Big Mom. Selanjutnya di posisi keempat ada Buggy si badut yang mungkin beritanya terbilang cukup mengejutkan kan, karena kita tahu kalau saat itu dunia sedang berfokus kepada apa yang terjadi di negeri Wano Kuni. Namun tiba-tiba aja malah Buggy yang mendapatkan berita kalau dia orang yang dianggap sebagai salah satu Yonko di dunia baru selanjutnya. Ya, dampak dari keberadaan organisasi bernama Cross Guild, di mana ya kesalahpahaman dari pihak angkatan laut juga yang menganggap kalau Buggy sebagai pemimpin dari organisasi itu, yang mana Mihawk dan Crocodile berarti dianggap sebagai bawahan dari Buggy. Makanya mereka memutuskan untuk memberikan Buggy bounty sebesar 3.189.000.000 berry plus posisi Yonko yang ditinggalkan oleh Big Mom dan Kaido yang berhasil dikalahkan. Next, di posisi kelima barulah ada Our Bakasencho Monkey D. Luffy, yang mana akhirnya Luffy sampai di posisi berhasil mengalahkan seorang Yonko Kaido di negeri Wano Kuni. Sehingga hal itu berdampak pada peningkatan nilai bounty yang langsung melonjak ke angka 3 miliar berry. Walau Luffy sendiri sebenarnya gak terlalu peduli sama posisi Yonko atau enggak, karena hal itu bukanlah bagian dari mimpi Luffy. Tapi seenggaknya dengan menjadi seorang Yonko, Luffy berarti semakin dekat dengan impiannya menjadi seorang raja bajak laut. Ya, kita tinggal nantikan aja. Next ada Eustace Captain Kid yang ikut terlibat di insiden yang terjadi di negeri Wano, yang mana Kid juga memiliki peran gak kalah pentingnya dengan Luffy. Walau dia harus bekerja sama dengan Trafalgar Law untuk bisa menjatuhkan Yonko Big Mom, tapi tetap aja ya, berkat hal itu akhirnya nilai bounty Kid ikutan naik secara drastis. Dan pada akhirnya Kid pun memiliki nilai bounty yang sama dengan Luffy, yaitu 3 miliar berry. Satu-satunya yang membedakan Kid sama Luffy ya, selain Luffy bisa mengalahkan Kaido seorang diri, Luffy juga yang menyusul Kurohige dari generasi terburuk yang sekarang berada di jajaran Yonko. Lanjut masuk ke posisi ketujuh ada Trafalgar di Waterloo, yang seperti misalnya jelasin tadi ya, kalau Law ikut bekerja sama dengan Kid untuk menjatuhkan Yonko Big Mom. Bahkan kemampuan awakening dari Buah Iblis OP Nami juga begitu luar biasa berdampaknya ke Big Mom. Makanya gak cuman Kid saja yang berhasil menaikkan nilai bounty, akan tetapi Law sendiri ikut memiliki nilai bounty sebesar 3 miliar berry.
Ya, ketiga orang sableng ini, baik Luffy, Kid, dan Law, sekarang seperti memulai semuanya dengan nilai bounty yang sama. Dan perjalanan ketiganya juga ikut diberikan sedikit cuplikan pada pertengahan momen yang terjadi di Pulau Egghead. Menarik untuk kita tunggu bakalan seperti apa persaingan dari tiga kapten paling kuculuk ini di angkatan baru inilah. Lanjut ke posisi 8 ada Sheer Crocodile yang kehadirannya udah kita nantikan sejak lama setelah keberhasilannya untuk melarikan diri dari penjara Impel Down bersama Luffy. Crocodile yang ternyata memiliki ide untuk membuat organisasi bernama Cross Guild sejak dibubarkannya sistem Shichibukai. Akhirnya dia juga memiliki nilai update pada nilai bounty yang sekarang menyentuh angka 1.965 juta berry. Iya, entah kejutan seperti apa lagi yang akan dilakukan oleh Crocodile ke depan guys. Karena sekarang organisasi mereka ikut memberikan nilai bounty kepada para pasukan angkatan laut. Next, di posisi ke-9 ada Boa Hancock yang menjadi satu-satunya wanita yang menempati posisi 10 besar di list kali ini. Karena sejak kekalahan Big Mom masih belum ada lagi seorang wanita yang sama berbahayanya dengan dirinya. Nah, di awal perjalanannya aja ya, sebenarnya bounty dari Boa Hancock ini udah terbilang tinggi. Cuman, gara-gara dia sepakat untuk bergabung menjadi seorang Shichibukai, makanya nilai bounty-nya berhenti bertambah. Dan barulah setelah sistem Shichibukai dihilangkan, saat ini ya nilai buruan menyentuh angka 1.659 juta berry. Pergerakan dari Boa Hancock sendiri menjadi salah satu yang masih tanda tanya sih. Karena sebelumnya ya, kita tahu kalau dia hampir aja mati di tangan Kurohige. Kalau aja saat itu ya, Rayleigh terlambat datang dan mengganggu pertarungan mereka. And last, di posisi 10 ada King yang menjadi satu-satunya komandan Yonko yang tersisa pada list 10 besar orang masih hidup dengan nilai bounty tertinggi. Padahal sebelumnya saat di awal-awal Arc Wano ya sedang berlangsung ya, dan bounty dari komandan-komandan Yonko baru diperlihatkan, saat itu angka 1 miliar berry masihlah sangat besar. Cuman setelah beresnya Arc Wano Kuni, kita mulai terbiasa dengan orang-orang memiliki nilai bounty di atas 2 miliar berry. Makanya masih dengan nilai bounty yang sama, yaitu 1 miliar 390 juta berry, King saat ini berada di urutan ke-10 nilai bounty yang kita ketahui, yang masih hidup loh ya. Well, masih sangat banyak sebenarnya karakter-karakter kuat yang masih belum kita ketahui nilai bounty-nya. Apalagi kru dari Akagami Pirates juga belum pada diungkap oleh Oda Sensei kan. Padahal kita ketahui ya kalau kru itu menjadi salah satu kru dengan kekuatan paling rata. Sehingga sangat mungkin kalau mereka memiliki nilai bounty yang gak kalah tingginya jika dibandingkan dengan kapten mereka sendiri. Makanya kita tunggu aja bakalan seperti apa perubahan list yang terjadi ke depannya. Ya, misteri menantikan perubahan besar-besaran lah. Soalnya perjalanan Luffy dan kawan-kawan juga masih terbilang cukup panjang. Tapi sangat cepet nih. One Piece ending ini beneran deket ya. So, gitu aja dah terkait top list bounty kali ini. Mana favorit kalian? Coret-coret aja di komentar. Atau pendapat kalian siapa yang bakal dapat nilai tertinggi nantinya di ending. Oke, kayaknya segitu aja dulu buat konten kali ini. So, see you again next time. Adi Shikaramilo. Stay safe everyone. Salam Animania.